بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه كثيرا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلم هو صفة تحمل صاحبها على ترك الانتقام ممن أغضبه مع قدرته على ذلك، وسببها رحمة الجهال أو الترفع عن المشاتمة أو الاستحياء من جزاء الجواب أو التفضل على المسيء أو رعاية نعمة سابقة أو المكر وتوقع الفرص، وذلك لأن الترفع عن المشاتمة من شرف النفس وعلو الهمة، والاستحياء من صيانة النفس وكمال المروءة ورعاية النعمة السابقة من الوفاء، والمكر وتوقع الفرص من الدهاء، لأن من ظهر غضبه قل كيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء على أهل الحلم: إن الله يحب الحي الحليم ويبغض الفاحش البذيء. الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala naf'a bi ulumihi wa umumikum amin. Radhiyallahu anhu wa ankum. Al-hilmu. Al-hilmu al-an kita akan bahas mengenai al-hilim. Sifat al-hilim. Masih dalam kajian akhlak. Seperti yang disampaikan bahwa akhlak ini mempunyai posisi yang utama sebelum mempelajari ilmu. Ya, jadi sebelum kita belajar ilmu, yang harus terlebih dahulu diutamakan adalah al-akhlak. Bagaimana yang disampaikan oleh Abdullah Ibnu Mubarak, beliau katakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kata Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak, kami lebih membutuhkan belajar sedikit adab akhlak daripada ilmu yang banyak. Karena adab yang menjadikan sebab ilmu itu manfaat, ilmu itu barakah, sebabnya daripada adab. Karena dia tidak mempunyai adab, tidak mengenal adab, meskipun dia ilmunya banyak, dia akan galil adab. Galil adab. Apa itu galil adab? Ya, galil adab, sedikit adab. Bahasa kita adalah kurang diajar. Kurang diajar. Makanya adab ini posisi pertama. Sebesar apapun imamah kalian, sorban kalian, jubah kalian, hafal Al-Quran, hafal zubat, hafal ini, belajar ke luar negeri, gurunya ratusan, tapi mafi adab, tidak ada adab, maka dikatakan man la adabalah, man la adaba la ilmalah. Siapa orang yang tidak mempunyai adab, dia tidak mempunyai ilmu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri bilang, man la adabalahu la ilmalahu.
Man la adaba lahu la. Coba ulang. Man siapa yang menyampaikan? Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri bilang, man la adaba lahu la ilma lahu. Orang yang enggak mempunyai akhlak, budi pekerti, maka la ilmah, dia enggak punya ilmu. Mondok bertahun-tahun tapi enggak ada akhlak. Ya, hafal ini tapi enggak punya akhlak, enggak ada ilmu. Jadi pentingnya kita mengenal adab, mengenal akhlak. Seperti yang disampaikan pembelajaran-pelajaran lalu, suksesnya dakwah Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan adab, dengan akhlak. Ada sukses. Bagaimana Nabi Muhammad dicaci tapi tetap dia berakhlak. Bagaimana Nabi Muhammad dilempari kotoran tapi tetap beradab. Dia tidak mencela, dia tidak membahas, seperti yang akan kita bahas di dalam babul hilim. Al-hilim darajah a'la min darajati sabr. Hilim itu derajat lebih tinggi daripada derajatnya sabar. Nah, nanti disebutkan. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dama naf'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Amin. Al-ilmu huwa sifatun tahmilu sahibaha ala tarkil intiqam mimman aghdabahu ma'a qudratihi ala dhalik. Perhatikan. Al-hilm ada akhlaknya para anbiya, para nabi. Kadzalika aslafun salih. Al-hilm itu sifat sabar di atas sabar di atas sabar, ada hilm. Sabar di atas sabar. Jadi lebih sabar lagi. Ada orang sabar, kenapa? Karena nggak mampu. Misalnya ente kecil, ente nih, Wildan, disentil sama apa yang gede di sini? Sama Hafid. Wildan disentil sama Hafid. Dia nggak bisa ngelawan. Kenapa? Karena kecil. Akhirnya dia diam. Ada sabar. Sabar dalam keadaan tidak bisa melawan. Tapi kalau hilim itu sabar saat ente bisa melawan. Hafid kepalanya dikemplang sama Wildan, misalnya, atau sama apa nih? Sama namanya ente? Imam. Hafid lagi duduk, tahu-tahu imam, petak, kepala kaget. Nah, kalau saat itu Hafid marah, hilim adalah sifat tahmilu sahibaha yang membawa pemiliknya, orangnya ala tarqil intiqam, untuk tidak membalas mimman aghdabahu, kepada orang yang membuat dia marah, ma'agudratihi ala dalik, sementara dia mampu untuk melakukannya. Itu hilim. Al-hilmu, orangnya namanya halim, orang yang sangat sabar. Wah, ente enggak sabar, enggak halim, itu masih belum. Nah, belum ada yang sabar Anda lihat, dan belum ada yang halim. Semuanya masih sok semua. Enggak boleh. Ente belum bisa menunjukkan ilmu ente. Belum berilmu kalau ente enggak punya akhlak. Belum bisa menjadi santri kalau ente enggak punya sifat hilim, sabar. Berbeda dengan guru. Kalau guru harus marahin murid, harus kembali murid. Muridnya melawak, muridnya keluar dari pondok, gurunya sabar. Saya ingin jadi orang halim
Yang melanggar nggak digebuk, nggak dihukum, ada bukan sabar, ada bukan halim, ada bahlul. Ya, gurunya bahlul, muridnya melanggar didiemin aja, muridnya salah didiemin aja, anaknya mencuri, bapaknya diem aja. Ada bukan halim, ma'agudrah padahal bisa, bukan halim. Halim itu adalah sifat yang membawa pemiliknya, orangnya, ya, untuk tidak membalas, ya, untuk tidak membalas kepada orang yang bikin marah, padahal dia mampu. Nih, Nabil misalnya sama si Pais, ya, Nabil bikin kesel Pais, misalnya, ente kira-kira bisa nggak balas kalau Nabil nyentil ente? Bisa nggak? Bisa kan? Kenapa? Oh, itu jagoan, jagoan, ya kan? Jagoan, enggak, cuma cengeng. Jagoan dipukul pakai rotan nangis, ya bukan jagoan. Kalau jagoan tuh dipukul nggak nangis. Misalnya Nabil nyentil siapa? Faiz, sentil. Nah, Faiz marah, kesel, tapi dia nggak balas. Padahal dia bisa aja begitu sentil, plak. Kenapa ada sentil? Kenapa? Asal apa? Nah, bisa aja. Tapi saat itu tarkul intiqam, dia tinggalkan untuk tidak membalas. Ya ma'aqudratihi, padahal dia mampu. Ada halim. Nah, ini cepat nih derajatnya. Ya, ilmunya naik ada. Begitupun seorang guru, ya, ataupun kita. Oh, perhatian sini. Ya, kalau ada orang memfitnah kita, orang mencela kita, orang menjelek-jelekan kita, ya, orang ngiri sama kita, kita bisa ngebalas. Ya, Yura ente katanya, kata si Anu, nakal, ente katanya di pondok suka mencuri, ente katanya, ente bisa ngebalas saat itu. Siapa bilang? Ya, dia aja nggak tuh. Sebenarnya bisa ente balas. Cuma dia bilang, biarin aja. Allah itu ahkamul hakim. Nanti akan ditunjukkan sama ada halim. Padahal itu bisa kembali. Fahamlah sifat halim. Faham ya? Seperti kisahnya Al-Imam Husain. Putra dari daripada Imam Ali bin Abi Thalib, ya. Suaminya Sayyidatuna Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah. Husain apanya? Rasulullah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Sayyidina Imam Husain sedang naik kuda. Sayyidina Husain ada orang yang perawakannya, poster tubuhnya, kulitnya, senyumnya, gayanya, jalannya mirip Rasulullah. Nanti bayangin kalau ada orang ganteng pakai jubah, pakai sorban putih naik kuda, wibawanya gimana? Bayangin bagaimana haibahnya, wibawanya. Tiba-tiba di tengah jalan diberhentiin sama orang. Stop. Turun nanti. Turun nanti. Disuruh turun dari kudanya. Berhenti, turun. Begitu turun, diapain tidak tahu? Tempeleng. Kaget pengawal-pengawalnya nggak mesti. Teman-temannya pengawal di belakang kaget. Merah. Merah. Dan dia, jalan balik lagi juga. Nggak dia apa-apa. Terus begitu muter terus. Stop. Ya Husain, kenapa nanti
ente diem aja dipukul sama orang itu? Biarkan, izinkan saya kembali lagi, saya cabut pedang, saya bunuh itu. Ente nggak punya salah. Ente cucunya Rasulullah. Itu orang nggak kenal ente. Kenapa ente? Beginilah datukku mengajarkan aku ada. Kemudian gak lama lagi datang ada orang yang tadi menempelin sini. Asyhadu, aku bersaksi bahwa engkau adalah betul-betul cucunya Rasulullah. Kenapa? Karena apa? Karena akhlak yang menjadikan hati manusia tunduk, akhlak yang menjadikan hati manusia luluh, akhlak yang menjadikan hati manusia semuanya terpaut kepada kalian, kepada orang yang punya, bukan ilmu. Bukan ilmu. Banyak orang ilmu jadi musuh negara. Banyak orang punya ilmu jadi musuhnya agama. Alhamdulillah. Banyak orang punya ilmu jadi musuhnya orang tuanya. Banyak orang punya ilmu jadi musuhnya gurunya. Ada nggak? Tapi kalau akhlak, adab, orang yang punya akhlak pasti dia menjunjung tinggi agamanya. Orang yang punya adab pasti dia menjunjung tinggi orang tuanya. Siapapun, walaupun orang tuanya 2 ekor babi seperti kisah ini, walaupun orang tuanya itu miskin, walaupun orang tuanya copang-camping, dia tetap akan. Kenapa? Akhlak yang menjadikan dia seperti itu. Ya. Jadi nggak rugi orang yang berakhlak. Jelas, itu juga Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib itu dia hampir tidak pernah terkalahkan kalau dia duel, adu pedang, berantem 1 lawan 1. Ada yang bisa ngalahin Imam Ali. Makin hebat dengan pedang. Apa pedangnya Imam Ali namanya? Zulfiqar. Enggak pernah. Sampai suatu hari berantem, akhir musuhnya udah di bawah. Musuhnya udah di bawah, mau ditusuk, diludahin Imam Ali. Cur. Imam Ali. Kalau ente diludahin udah begini terus ngapain itu? Terus ada. Udah baik-baik, ente malah ludahin dia gitu. Tadinya ente nggak mau marah. Ada orang nyelain itu. Ente datangnya, bener katanya ente ngomong begini. Diludahin ente. Kira-kira ente gimana? Balik apa jadi tambah emosi? Tambah emosi apa ente balik arah? Tambah emosi, karena ente nggak punya akhlak. Halim. Waktu ente Imam Ali begitu udah musuhnya udah kepegang, udah mau dibunuh, diludahin, harus dilepas. Teman-temannya, sahabat yang lain, kenapa? Tinggal 1 langkah ini tinggal tebas kepalanya udah menang itu. Nah. Waktu anak berantem duel dari pertama anak berantem lillahi kalimatillah, anak karena Allah. Begitu musuh ini mau anak bunuh, anak diludahin, anak tinggalkan. Kenapa? Anak takut nebasnya leher ini karena emosi. Gara-gara anak diludahin, anak bunuh orang. Jadi bunuhnya bukan karena Allah. Karena apa? Karena emosi, ditinggalkan. Halim. Ma'al budroh. Dia bisa ngebalas ma'al budroh dengan mampu, tapi dia tidak lakukan itu. Ada halim. Ada halim. Ali Muhammad. Ali Muhammad ada nenek-nenek bawa kayu nggak kuat ditolong sama Nabi Muhammad. Di tengah jalan ngoceh nenek, anak muda. Nanti orang Mekah ya saya bilang, akhirnya kalau ketemu sama anak muda namanya Muhammad itu jauh di
itu Muhammad yang benar, memecah belah umat. Gara-gara Muhammad ini semuanya pecah, perang ini semua. Manusia apaan dia? Jangan teman itu. Senyum aja. Nah, begitu udah sampai rumahnya, nek taruh di mana kayunya? Taruh situ aja. Nenek pulang jalan. Pulang. Sebentar. Itu dari tadi senyum-senyum anak cerita. Siapa namanya? Anak Muhammad yang kau ceritakan. Anak Muhammad yang kau ceritakan. Dicela. Padahal bisa aja. Nenek-nenek pewak dibantuin malah ngocehnya. Bawa sendiri sana. Bisa nggak? Bisa nggak? Ente kalau dimintain tolong gimana? Tolong ambil baju dong. Bukan yang itu, goblok, yang itu. Ente marah nggak? Marah nggak? Ambil sendiri. Berarti itu nggak punya hati. Bisa nggak? Bisa nggak? Oh, ada. Akhlak yang harus mujahadah, harus diperjuangkan. Ya, di mana di posisi ente bisa ngelawan, ente bisa ngebales, ente bisa. Tapi kalau ada orang melanggar, ada anak melanggar, ente ngelihat, ente nggak laporin, ente bukan halim. Hati-hati ente. Anak-anak yang melihat temannya keluar dari pondok, wah ente diam, ente sama aja hukumnya. Sukut endal maksiatun. Ente dengar temannya keluar, ente diam, kenapa? Takut sama dia. Oh, ente dapat dosanya juga. Dapat dosanya juga. Walaupun ente nggak keluar, jangan takut. Ada yang melanggar, ada yang laporkan. Oh, dibilang tukang ngadu, tukang lah, ente ngebangun pondok, ente juga berarti membantu pondok, berarti ente juga membersihkan pondok. Jangan takut, nggak sholat, buang sampah sembarangan, laporin. Kalau ente nggak punya mampu, terus Anda sebenarnya mau lapor, cuman Anda nggak punya kemampuan, Anda pengen jadi orang alim, Anda sabar, lihat orang melanggar, yang penting Anda tidak melanggar, bukan halim namanya, saling. Belum? Wasababuha rahmatul juhal. Sebabnya yang pertama itu karena rahmatnya juhal, orang-orang yang bodoh, karena kebodohan. Dari sifat rahmatnya orang-orang yang bodoh. Ini nggak tahu. Ya, nanti sayang sama al-juhal itu karena orang-orang yang bodoh, dungu. Belas kasihannya, karena belas kasihannya orang-orang yang kasih bodoh, dia nggak tahu. Rahmat sebabnya munculnya sifat halim itu adalah rahmat juhal, karena ente kasihan dengan orang-orang bodoh. Kenapa sih dia mukul anak? Kenapa sih dia memfitnah anak? Karena dia nggak tahu hukumnya, kasihan dia. Gitu. Kalau ente sudah punya sifat rahmatul juhal, punya sifat kasihan kepada orang-orang yang bodoh, maka ente akan muncul sifat halim. Kenapa ente nggak mencuri? Kenapa? Karena ente tahu hukumnya. Mencuri itu haram. Mencuri itu menyebabkan kisos, diputusnya tangan orang, dan mencuri itu menjadikan sebab orang masuk ke makanya ente nggak mencuri. Kalau ada orang mencuri uang ente bisa menghakimi sendiri, mukulin, gebukin, bisa ente. Tapi anak kasihan sama dia, anak laporkan aja. Ada namanya halim. Tapi kalau ente uangnya dicuri, ente diem aja, nggak ngelapor, nggak nanya kenapa, karena takut.
ini sabar. Karena ente nggak mampu berbuat apa. Tentu, baiklah. Rahmatul juhal. Sebabnya sifat halim itu muncul karena rahmatul juhal. Karena mempunyai rahmat, kasih sayang pada orang-orang bodoh. Ente yang belajar agama, ente yang belajar ilmu harus punya sifat hada, rahmat kepada juhal, kasihan, sayang pada mereka. Kalau ente gak punya sifat ini, ente akan mempunyai sifat yang tadi. Ente akan membalas, ente akan dendam, ente akan benci. Ya. Terus yang lain dulu, jangan tepat dulu. 15 menit aja, 15 menit. 15 menit aja, dari sini aja. Suruh 15 menit dulu aja. Sudah. Ini yang pertama sebabnya rahmatul juhal. Yang kedua atarafuq, sombong anil musyatamati, daripada celaan orang. Enggak terima. Tarafuq, merasa dirinya itu lebih di atas dia. Siapa sih ente nyela-nyela anak? Siapa sih ente ngejek-ngejek anak? Syatama. Karena ente merasa diri ente lebih tinggi dari orang itu, akhirnya ente punya sifat intiqam, punya sifat ghadab, marah, ya, balas dendam. Tapi kalau ente punya sifat yang seperti tadi, awal istihya min jazail jawab, atau malu, ya, sebabnya sifat halim itu muncul karena sifat malu. Indah min jazail jawab, daripada balasan, daripada membalasnya. Ya Allah, masa badan gede gitu mau ribut sama si atau Habib, mau sama si Muhammad Imam, kan kayaknya gitu. Enggak, ente ini nih yang besar misalnya si Imam ya iseng sama ente, ya, terus ente dikelepak kepalanya, atau ente dicubit, atau ente disiram pakai kopi, ya, terus ente mau marah sama imam, ya Allah, malu kayaknya, ya Allah, ya, berantem udah petenteng, ya, yang dilawan imam. Al-istihya min jazail jawab, karena malu aja. Lebih baik ente diam. Aduh, ribut lagi. Dia lagi yang ngomong. Aduh, malu, ribut sama dia. Biarin. Ada namanya haya. Padahal ente bisa ribut sama dia. Ente bisa balas mukul imam. Bisa. Imam mukul, ente balas mukul. Bisa nggak? Bisa. Jangankan mukul, masukin ke kolam ikan bisa. Nah, kalau imam nakal, masukin kolam ikan. Mau nakal nggak itu? Tidak, ya. Jangan nakal, ya. Nah, yang kecil-kecil juga harus sadar diri, jangan kecil-kecil juga belagu. Nah, kecil-kecil iseng, jangan. Awi tafadhul ala al-musii, atau tafadhul ala al-musii, lebih karena sifat mengutamakan kepada orang-orang yang salah, tafadhul, memuliakan, mempunyai sifat memuliakan kepada orang-orang yang jelek. Ada, dia lebih mulia dari saya. Siapa sih saya? Saya mah pantas ditempelin. Nah, ini kalau ente punya sifat begitu, ente akan muncul halim. Ente gak bakal balas. Ente diomongin sama orang, wah itu ustadz apaan, guru apaan. Ya, emang pantas, emang iya kok, bener yang diomongin bener. Ada halim. Padahal apa yang diomongkan itu fitnah. Paham nggak? Bener. Ada muncul begitu. Ada sebab-sebab orang itu menjadi mempunyai sifat al-halim gitu. Itu bisa jadi halim itu muncul karena tafadhul adil muslim. Ente menganggap orang yang bersalah itu lebih mulia dari ente. Ingat ya pelajarannya bahwa
Jangan pernah merasa bahwa kalian kita ini lebih baik dari orang lain. Ingat, senang. Ya, jangan pernah merasa kita lebih baik daripada orang lain. Ente kalian semuanya ini sudah mondok, jangan merasa udah baik, udah bener. Terus teman-teman kalian yang di pondok yang belum mondok gak bener. Hai, lihat sini, nanti nanya. Ya, Bang. Imam Husain, emang nggak bisa ngebales? Bisa. Tapi beliau nggak lakukan. Karena Rasulullah nggak gitu. Ambil makar watawan go'ul foros. Ya, atau mungkin karena makar aja, tipu daya. Bisa jadi karena tipu daya. Ente watawan go'ul foros, dan bisa jadi terjadinya banyak kesempatan, banyak selah-selah lagi. Allah. Wadhalika li'anna tarafu an musyatamati min syarafin nafas wa uluwil hiwan wal istihya min siyanati nafas wa kamalil muru'ah wa ri'ayatu ni'mah as-sabiqah min al-wafa wal makru wa tawabbu'ul furas min ad-daha li'anna man dhahara ghadabuhu qalla kaiduhu. Jadi sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Rasul hada panutan semua umat manusia, uswah, gudwah. Right? Gudwah. Terlebih buat kita-kita, kalian-kalian yang memang mempunyai mimpi, cita-cita menjadi pewaris para nabi, penerus lisan Rasulullah. Perhatikan semuanya ke sini. Jangan ada yang ngomong. Mau kita tutup. Ya. Kalian semuanya datang ke pondok niatnya pasti ingin menjadi penerus lisan Nabi Muhammad. Pengen jadi orang yang baik yang bisa menyambung dakwahnya Rasulullah SAW. Maka ingat, kunci dakwah yang paling cepat adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka tersambung atau sambungkanlah hati kita, pikiran kita, kehidupan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ama fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil, apapun sifatnya, segala sesuatu yang terpuji, yang baik, yang indah pasti sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Pembisnis, pengusaha yang sukses, pengusaha yang berkah, yang baik, yang berhasil pasti tersambung dengan cara bisnisnya Nabi Muhammad SAW. Ahli ibadah yang baik, yang benar pasti ibadah yang terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, santri, pekerja yang benar adalah pekerja yang terhubung dengan Nabi Muhammad. Dia akan sukses. Santri pun begitu. Santri, dai yang sukses adalah mereka yang tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya selalu jadikan hari-hari kita ini selalu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Hari-hari kita. Ente mau makan belajar caranya Rasulullah. Duduknya dimulai dari kita. Gak usah ikut orang-orang. Teman kalian gak ngikutin, biarin, yang penting ente ngikutin Nabi Muhammad. Makan, ya, tidurnya, ke kamar mandinya, wudunya jangan pernah lepas dari wudu. Santri ada selalu wudu, jangan batal wudu, agar selalu dikelilingi oleh malaikat, agar selalu pikirannya selalu bersih, jernih, agar selalu masuk ilmu dengan mudah, agar selalu bisa mengamalkan kebaikan dengan mudah. Ada
Santri yang selalu wudu, selalu mudawamah ala wudu, yang menunjukkan, yang membimbing ada malaikat-malaikat. Tapi kalau santri yang meremehkan wudu, ya jarang wudu itu akhirnya. Biarpun belajar bertahun-tahun, biarpun dia ilmunya banyak, tapi begitu masih aja iseng, masih aja melanggar, masih aja malas dia mulai, masih aja main dalam berwirid berzikir. Jadi akhlak-akhlak sunnah-sunnah yang kalian sudah bisa amalkan. Mau tidur, ya mau tidur. Cuma anda pengen bacain anda satu hadis. Qal tahhiru hadhihi al-ajsad tahharakumullah fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun la yanqalibu sa'atan min al-lail illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Perhatikan kata Rasulullah, tahiru hadhil ajsad, sucikan selalu jasad kalian, tubuh itu. Tahiru hadhil ajsad, sucikan selalu jasad kalian itu. Tahharakumullah. Lalu kata Nabi, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian. Niscaya Allah akan mensucikan kalian. Fa innahu laysa min 'abdin yabitu lailan. Sebenarnya tidak ada seorang hamba, tidak ada seorang hamba, ma min abdin yabitu lailan, yang bermalam di malam harinya, tidur maksudnya. Perhatikan, adik, lihat sini semua, jangan pegang jenggot, nggak ada jenggot. Ma min abdin yabitu lailan, laisa min abdin yabitu tahiran. Tidak ada seorang hamba yang tidur di waktu malam tahiran, dalam keadaan bersuci, ya, wudu. Orang yang kalau mau tidur wudu dulu, illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun, melainkan akan ikut bermalam di rambut-rambut orang tersebut malaikat-malaikat. Itu di kepalanya, di rambutnya itu banyak malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. La yang ghalibu sa'atan minal lail, tidak bolak-balik itu orang selama tidurnya, illa qala, kecuali malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkan hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Itu rawahul Imam Tabrani, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ada kesempatan, ada peluang, wa hada fadilah, wa hada amal yang sangat ringan tapi pahalanya dahsyat luar biasa. Mau tidur wudu, mau tidur wudu. Dan yang kedua, tidurnya pakai celana panjang. Ya, walaupun ente tidur wudu, tapi kalau tidurnya pakai celana panjang, celana pendek, ente nggak sadar aurat ente kemana-mana, dilihat malaikat jadi dekat. Paham ya pelajaran? Ada akhlak juga, ada akhlak. Beda kalau orang-orang soleh, tidurnya nggak kayak ente. Kalau orang soleh tidur kadang udah dia tidurnya begini sebentar tuh orang soleh. Ente tidur udah kayak apaan? Rusuk semua, nendang sana, nendang sini. Tidur apa main bola ini? Nggak sadar kan tidur? Tidurnya rapi, begitu bangun udah ngangkang. Wah, itu perkutut udah kemana-mana aja. Yang bangunin mau nggak dibangunin, terlambat dibangunin, Allah, ada serigala. Ayo dong, aurat. Jadi ada pesan, ada akhlak tadi. Raisul Qurab, ketua-ketua kamar. Amanah ada. Ente dapat tugas dari anak, ada amanah. Jaga anggota kamarnya. Yang tidur nggak pakai celana, ingatkan. Gitu. Kalau
mau ya udah, yang nggak punya celana tidurnya diikat kakinya biar nggak berubah-ubah sama sarungnya diikat. Ada dulu waktu modok kalau tidur siang gitu ya, namanya di masjid itu anak ikat ke sarung, ada diikat sarungnya, itu diikat satu itu baru tidur. Jadi kalau mau ngangkang sudah bisa diikat sarung sama sarung. Saya mulai. Jadi itu yang ana ingin pesankan sama kalian. Ya, yang pertama dawimu ala thaharah. Ya, selalu berwudu. Ya, ente batal wudu lagi. Ya, semakin bersih ente punya wajah, semakin bercahaya ente punya wajah, dan semakin banyak pundi-pundi amal ente tabungan akhirat ente. Mau tidur pun demikian, paksakan wudu dulu. Ya, agar apa? Agar malaikat mendoakan kalian semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma ya rabbana